Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Betapa bahagianya kita dapat berkumpul kembali hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, bahkan mungkin menyakitkan. Ada kalanya keteguhan kita dalam iman justru mendatangkan tantangan, bahkan penolakan. Pada kali ini, mari kita dalami bersama bagaimana firman Tuhan menuntun kita menghadapi pergumulan semacam itu. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran Anda, dan mari kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memanggil kami menjadi milik-Mu. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami, teguhkanlah iman kami, dan berilah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah setiap kata yang kami renungkan membawa dampak nyata dalam kehidupan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca ayat renungan kita hari ini dari Matius 10 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada para murid-muridnya sebelum ia mengutus mereka. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mulus. Sebaliknya, ia secara terus terang memperingatkan bahwa mengikuti Dia akan membawa penolakan, bahkan kebencian, semata-mata karena namanya. Di dunia kerja, di lingkungan sosial, bahkan dalam keluarga, terkadang pendirian kita ini sebagai pengikut Kristus diuji. Mungkin kita diejek, dikucilkan, atau bahkan mengalami kerugian karena prinsip iman kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penderitaan karena nama Kristus adalah bagian yang tak mungkin terhindarkan dari panggilan iman kita. Meskipun penolakan itu nyata, firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa harapan sedikit pun. Alkitab meneguhkan kita bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah penderitaan yang sia-sia. Mari bersama-sama kita melihat peneguhannya dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa penderitaan tersebut adalah bagian dalam penderitaan Kristus, dan itu bukanlah hal yang aneh, melainkan justru mendatangkan kebahagiaan karena roh Allah ada pada kita. Namun, faktanya Tuhan tidak hanya membiarkan kita menderita sendirian. Ia menyertai melalui Roh Kudus-Nya. Janjinya adalah kehadirannya dan bahkan datangnya berkat rohani di tengah kesukaran. Karakter Tuhan yang setia dan hadir meneguhkan kita untuk tidak gentar. Lantas, bagaimana kita merespon panggilan ini untuk bertahan? Firman Tuhan mengajak kita pada Yakobus 1 ayat 12 yang dimana berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Panggilan kita adalah untuk bertahan. Ini bukan pasif, melainkan bertahan yang aktif. Lalu, bagaimana caranya?
yaitu pertama, pandanglah Kristus sebagai teladan utama yang menderita dan bertahan. Kedua, perkuat akar iman Anda melalui doa, membaca firman, dan persekutuan. Lalu yang ketiga adalah fokus pada upah yang dijanjikan, yaitu mahkota kehidupan dan keselamatan yang penuh pada kesudahannya. Bertahan berarti terus memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran Kristus, bahkan ketika itu terasa sangat sulit. Bertahan itu ibarat seperti pelari maraton. Di awal, semangat mungkin membara, namun di tengah jalan, rasa lelah, nyeri, dan godaan untuk berhenti datang silih berganti. Hanya pelari yang memiliki tekad kuat, fokus pada garis finish, dan terus melangkah yang akan mencapai tujuannya. Demikian pula dalam iman. Perjalanan mengikuti Kristus adalah maraton. Ada saatnya kita lelah dan ingin menyerah karena tantangan dan penolakan. Namun, kita dipanggil untuk terus berlari, memandang kepada Kristus sampai kita mencapai garis finish, yaitu keselamatan yang kekal. Baiklah saudara-saudari, saatnya kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda mengalami penolakan atau kesulitan karena Anda adalah pengikut Kristus? Lalu, bagaimana respon Anda saat itu? Apa yang paling menantang bagi Anda untuk tetap bertahan di tengah tekanan atau godaan untuk berkompromi dengan iman Anda? Ingatlah, janji Tuhan yang menyertai Anda dalam Matius 28 ayat 20b yang berbunyi, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa mengikuti Kristus mungkin mendatangkan kesulitan. Namun, kita tidak dipanggil untuk menyerah, melainkan untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Mari kita teguhkan hati, bersandar penuh pada anugerah dan kekuatan Allah, dan tetap setia memberikan dan menghidupi Injil apapun tantangannya. Baiklah, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyingkapkan kebenaran dan menguatkan kami. Kami sadar bahwa jalan mengikuti Kristus tidak selalu mudah, dan kami mungkin menghadapi penolakan karena nama-Mu. Berilah kami roh ketabahan dan keberanian untuk tetap teguh. Ingatkan kami selalu akan penyertaan-Mu dan janji keselamatan yang kekal bagi mereka yang bertahan. Pakailah hidup kami untuk menghadapi atau menjadi saksi kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga firman ini memberkati dan menguatkan setiap langkah hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.